Babak baru gugatan perdata kasus investasi batu bara besutan Yusuf Mansur berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Bogor, Kamis 2 November 2023. Berhati-hatilah jika mau berinvestasi, walaupun yang menyodorkan itu katanya seorang ustaz. Babak baru gugatan perdata kasus investasi batu bara besutan Yusuf Mansur berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Bogor, Kamis 2 November 2023. Ibu Ilis Siri Rohmah yang menggugatnya. Ibu Ilis didampingi Zaini Mustafa sebagai pengacaranya. Pada tahun 2009 Ibu Ilis ikut investasi sebesar 250 juta rupiah dengan diberikan janji setiap pengapalan yang berlangsung sebulan sekali akan diberi keuntungan sebesar 10%. Tetapi faktanya, hal itu tidak terjadi karena sesungguhnya batu bara yang dimaksud adalah hoaks alias bodong. Setelah menunggu selama 13 tahun dan Yusuf Mansur tidak punya iktikat baik untuk menyelesaikan secara baik-baik, maka Ibu Ilis memberanikan diri menggugat Yusuf Mansur yang kini sedang bermetamorfosis menjadi seorang politisi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, hari Kamis tanggal 2 November 2023 di Pengadilan Negeri Bogor telah dilakukan sidang perdana atas investasi batu bara yang digagas oleh Yusuf Mansur. Investasi ini terjadi pada tahun 2009 dan kolab pada awal 2010. Saudara, gugatan ini adalah gugatan yang kedua. Gugatan pertama atas investasi batu bara ini pernah dilayangkan oleh Pak Zaini Mustafa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kasusnya sekarang sedang menunggu kasasinya turun di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus investasi batu bara yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur ini telah memberikan hukuman kepada Yusuf Mansur dan kawan-kawan dengan ganti rugi sebesar 1.264 juta rupiah. Nah, kali ini di Pengadilan Negeri Kota Bogor, penggugatnya adalah Ibu Ilis Siti Rohmah, juga menggunakan jasa dari Pak Zaini Mustafa. Ibu Ilis pada tahun 2009 itu berinvestasi sebesar 250 juta rupiah dengan janji setiap
pengapalan batu bara yang itu katanya per bulan dia mendapatkan 10% dari nilai investasinya. Memang cukup menggiurkan, 25 juta per pengapalan. Dan itu bisa dihitung per bulan 25 juta. Tetapi faktanya itu hanya terjadi sekali, bulan-bulan berikutnya sudah mulai terseok-seok, bulan keempat sudah kolaps. Nah, investasi ini dibawa langsung dan dipromosikan langsung oleh Yusuf Mansur ke jamaah Masjid Darussalam, Kota Wisata Kabupaten Bogor, dengan menggandeng Baitul Mal wa Tamwil Darussalam Madani sebagai mitranya. Yusuf Mansur sendiri adalah komisaris utama di PT Adi Partner Perkasa yang katanya mengelola batu bara tersebut. Sedangkan direktur utamanya adalah seseorang yang masih muda waktu itu, namanya Adiansa, dan dia hari-hari ini raib dari permukaan bumi ini, entah kemana. Nah saudara, Yusuf Mansur itu mempresentasikan bisnis batu bara ini di dalam masjid. Selebihnya dia melakukan dari rumah ke rumah. Ada 250 jamaah yang ikut investasi dengan nilai yang terkumpul 50 miliar lebih. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di awal 2010 itu yang mestinya ada pengapalan untuk yang keempat kalinya, ternyata bisnis ini kolaps. Dan awal-awal itu Yusuf Mansur pernah mengatakan akan bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini kepada jamaah. Faktanya itu zonk. Dan faktanya lagi, memang PT Adi Partner Perkasa itu ada, tetapi produknya yang namanya batu bara itu tidak ada. Nah, ini jelas-jelas sebuah penipuan. Dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu Yusuf Mansur divonis telah melakukan wan prestasi, artinya tidak konsekuen memberikan nilai tambah sesuai perjanjian kepada para investor, termasuk kepada Zaini Mustafa. Nah, inilah pemirsa yang terjadi pada investasi batu bara itu. Yusuf Mansur dulu menggebu-gebu akan menyelesaikan, tetapi setelah beberapa bulan dia menghilang, menghindar, dan setiap kali disinggung tentang investasi batu bara ini, dia selalu bungkam dan lari. Begitulah seterusnya, akhirnya
sampai sekarang kondisinya para investor sudah mengantri untuk satu persatu akan menggugat Yusuf Mansur dan kawan-kawannya itu. Ini adalah pembelajaran kita bersama sebenarnya. Pertama, investasi ini siapa yang membawa? Itu juga penting. Waktu itu jamaah Masjid Darussalam terkesima dengan kehadiran Yusuf Mansur yang membawa prospek ini. Ternyata yang terjadi adalah malapetaka. Jadi jangan dilihat orang yang mengaku ustadznya, tetapi masuk enggak hitung-hitungannya itu. Itu satu. Kedua, apakah benar investasi yang begitu menggiurkan itu realistis? Jadi teman-teman yang ahli di bidang ekonomi itu pasti bisa menghitung realistis enggak angka yang ditawarkan tadi, 10%. Jika tidak realistis, maka ini patut dicurigai. Curiga boleh untuk waspada. Nah, dalam kasus batubara ini seakan-akan 250 jamaah tadi tersirat begitu saja, terhipnotis oleh omongan-omongan Yusuf Mansur. Dia menganjurkan investasi batubara dan bicaranya itu di dalam masjid. Ini juga persoalan tersendiri sebenarnya. Bicara bisnis di dalam masjid itu tidak diperbolehkan. Tapi itulah yang terjadi. Dan ini menjadi catatan sejarah kita. Oleh sebab itu, di pengadilan Kota Bogor ini, Ibu Ilis itu menggugat Yusuf Mansur sebesar 5 miliar. Yusuf Mansur, Baitul Mal wa Tamwil, PT Adi Partner Perkasa, lalu Adiaksa, Ardiansa sebagai direktur utamanya, lalu Baitul Quran, Tanggung Renteng harus membayar dia 5 miliar. Ini gugatan perdatanya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari proses yang sedang terjadi ini? Berhati-hatilah jika mau berinvestasi. Walaupun yang menyodorkan itu katanya seorang ustadz. Ustadz juga manusia. Dan yang penting adalah nilai hitung-hitungan ekonominya. Jika kita bermuamalah, masuk akal enggak? Ada unsur ribanya enggak? Kalau di dua hal ini sudah bersih, maka kita bisa melakukan itu. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.